Selamat datang teman-teman di podcast Pemira. Kali ini kita sudah kedatangan paslon nomor 1. Mungkin dari paslon nomor 1 bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Nama, jurusan, acara juga boleh. Oh, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Dari, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya calon presiden mahasiswa STM Jakarta. Baik, perkenalkan nama saya di sini Iwan Indra, kami dari Partai Perjuangan Mahasiswa. Saya sebagai calon presiden mendampingi calon wakil presiden mendampingi Ridwan. Oke, jadi teman-teman di sini udah ada nomor urut 01 yaitu Ridwan sama Mas Madi. Ya. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan visi dan misi dari paslon nomor 1 ini apa supaya teman-teman tahu yang di rumah ini kan. Setelah dijelaskan mungkin bisa poin-poinnya apa-apa aja. Baik, jadi di sini kami memiliki visi mewujudkan BMC Apindo Jakarta sebagai lembaga yang profesional, aktif, dan sinergis sehingga mampu bekerja dalam aksi nyata. Seperti itu hubungannya. Jadi sinergi di sini maksudnya di mana dalam kita menjalankan suatu yang akan kita perjuangkan di sini perlu ada sinergi, baik itu dari semua elemen yang ada di kampus. Salah satunya ada UKM, ada HMJ, dan elemen lainnya di kampus. Jadi kita di sini sama-sama berjuang mewujudkan apa yang akan kita capai, sehingga perlu adanya sinergi untuk tercapainya tindakan nyata tadi disampaikan oleh abang saya Ridwan. Oke, mungkin tadi terkait visinya ya Bang ya. Mungkin bisa dijelaskan visinya. Oh, iya. Jadi Ya, lanjut. di sini kami memiliki misi, ada 4 misi. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh calon wakil presiden saya. Misi yang akan kita perjuangkan bersama-sama nanti ini yaitu pertama, tanggap terhadap peningkatan SDM mahasiswa IST Apindo di Jakarta. Di sini peningkatan SDM perlu kita lakukan. Mengapa demikian? Kita mengingat bahwa di dalam elemen kita ini banyak ada berbagai organisasi seperti UKM, HMJ, dan lain sebagainya. Jadi hal itu harus kita tingkatkan SDM-nya. SDM entah dari kualitas mahasiswa itu sendiri dan juga dari jumlah mahasiswa itu sendiri, jumlah yang tertarik dalam organisasi. Kita lihat di lapangan sekarang, begitu banyak UKM dari IST Apindo sendiri, tetapi ada beberapa yang kurang maksimal kinerjanya. Mengapa demikian? Itu karena kekurangan SDM. Oleh karena itu, di sini kita berjuang bersama-sama bagaimana caranya meningkatkan SDM itu sehingga organisasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua itu adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan profesional. Maksudnya dari tata kelola organisasi yang baik dan profesional itu untuk organisasi di STM Apindo itu sudah bagus. Tapi kami di sini berusaha untuk membawa yang lebih bagus lagi untuk organisasi. Contohnya Setarakan. Ya. Contohnya mungkin kami di sini akan membawakan hal baru untuk tata kelola organisasi di kampus. Hal baru itu adalah KOK, konstitusi organisasi kampus. Yang mana nanti di KOK itu di situ semua adalah pedoman setiap organisasi kampus, UKM, HMJ berpedoman di KOK tersebut. Jadi KOK ini seperti Rangka acuan begitu iya, rangka acuan seperti itu. Untuk KOK sendiri pun juga mungkin ini hal yang baru di akhirnya. Makanya nanti demi mewujudkan hal yang baik, yang lebih baik lagi, kami berdua berusaha untuk mewujudkan itu, tapi dengan catatan itu harus ada pembicaraan dulu bersama HMJ dan UKM. Karena KOK ini kan juga berpengaruh ke mereka. Kami rasa sih
KOK ini hal yang bagus, makanya kami membawakan itu untuk misi kami. Berikutnya misi yang ketiga yaitu mewadahi serta mengapresiasi minat dan bakat mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa yang berprestasi membawa baik nama Akprin. Di situ memang sebelumnya sudah diapresiasi, tapi di sini kita lebih mengapresiasi lagi. Mengapa demikian? Karena dengan kita mengapresiasi lebih lagi, semangat untuk berpartisipasi dalam membawa nama baik Akprin semakin besar. Oleh karena itu, di sini kita memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang membawa nama baik Akprin atau organisasi tersebut, dan juga kita memberikan wadah dari setiap individu. Di mana misalnya setiap individu mempunyai bakat atau minat seperti apa, di situ kita wadahi, memberikan wadah kepada mereka sehingga mereka bisa berprestasi dari apa yang kita sediakan itu, wadah yang kita berikan itu. Berarti terkait ini kan minat bakat ya? Iya. Terkait minat bakat, rata-rata yang saya tengok ini dari setiap HMJ mungkin itu cenderung sama olahraga. Iya. Selain olahraga kira-kira ada dari itu? Atau tadi Mas Madi sendiri kan menyatakan bahwa bakal ada wadah untuk mereka yang punya potensi untuk berprestasi. Nah itu kira-kira wadahnya itu seperti apa? Nah, jadi di sini dalam wadah bukan hanya sekedar hal akademis atau dalam hal kegiatan olahraga seperti itu. Di sini kita juga mewadahi bagaimana misalnya seseorang yang ingin mempunyai pemikiran yang kritis. Di situ kita mewadahi dengan cara memberikan ruang diskusi, mengangkat satu permasalahan, kita bedah bersama, kita diskusikan. Yang pasti hasil diskusi itu kita sama-sama berjuang sehingga menghasilkan tindakan yang nyata dari hasil diskusi itu. Itu salah satu wadah yang diberikan untuk meningkatkan daya pemikiran kritis. Berarti lebih ke kajian-kajian gitu ya, atau isu-isu strategis nasional begitu ya? Oke. Saya tambah sedikit ya. Ya, boleh. Mengapa tadi Bung Madi itu bicara seperti memberikan wadah diskusi? Kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya sudah harus berpikir kritis. Maka dari itu kami berusaha itu memberikan wadahnya. Dan visi kami yang terakhir itu adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi internal dan eksternal. Membangun kerjasama. Sebenarnya untuk BEM dan UKM ini dari tahun ke tahun sudah meningkat untuk koordinasinya bersama UKM dan HMJ. Tapi balik lagi sana. Setiap hal itu kan pasti kita menginginkan yang lebih baik. Dalam artian yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Itu yang kami inginkan. Misi yang terakhir itu adalah yaitu misi yang terakhir dari kami. Jadi sebelum misi ini selesai, saya mau menyinggung sedikit tentang poin 2 tadi, KOK. Ada sedikit belum selesai. Oh oke. Atau nanti kita bahas lagi. Soalnya saya juga ada pertanyaan Oh terkait KOK. siap. Iya. Oke, saya masuk ke tadi yang nomor 4. Emang sejauh mana relasi dari BEM sendiri untuk sekarang saat ini? Karena kan yang kita tahu kan Bang Ridwan ini udah 2 tahun ya di BEM ini. Oh sorry. Atau 1 tahun? 3 Oh, tahun. iya. Wah, sekali memang ini. Jadi pemirsa ini sudah 3 tahun memang. Oke, dilanjut. Untuk Tadi relasi apa ya? Oh iya, relasi sejauh ini. Kayaknya ini kurang kopi apa? Oh iya, silakan kalau mau ngopi dulu kita santai. Ya, ngopi dulu. Nah, diunjukin logonya di kamera. Ini berapa buatnya satu ini? 5.000. Oh. Jadi untuk relasi BEM sendiri pun juga di periode sebelumnya BEM itu udah tergabung dalam FBD, Forum BEM DIY. Jadi di situ ada beberapa kampus, dengan beberapa puluhan kampus yang tergabung dalam Forum BEM DIY itu. Jadi relasi kita di luar itu sudah cukup bagus. Nah, di luar juga pun sepertinya sudah ada BEMUS ya, bukan sudah ada, tapi memang sudah ada BEMUS. Nah, di situ kami juga berusaha untuk masuk BEM Akprin ini, kita udah layak untuk unjuk di luar. Kita di dalam mengurus dalam, tapi kita juga harus menunjuk di luar, unjuk diri di luar. Soalnya kita udah seperti kelamaan tertidur, yang periode kami sudah terbangun, nah kita lebih bangun lagi.
seperti itu. Nah, untuk relasinya kita udah di BEM SI. bukan Sorry. FBD, FBD. Forum BEMDI. Oh, forum BMDI. Oke. Selain FBD, ada lagi mungkin relasi yang sedang dibangun atau rencana ada tambahan relasi begitu? Nah, rencana itu ada. Yang tadi ke BEMNUS. BEMNUS. Iya. Oke. Sama tadi mungkin bisa dijelaskan kembali terkait KOK. Mungkin pertanyaan dari saya, seberapa besar persenannya kemungkinan himpunan dan UKM ini mau menerapkan KOK? Oke, sini asik. Iya, asik. Oh, jadi kenapa kami ingin membawakan KOK tadi sudah saya jelaskan di awal. KOK ini sebenarnya sudah ingin dibawakan oleh Presiden dan Wakil Presidennya, yang diatur oleh yang kemarin yang diatur saat oleh ini? Bung Deddy. Oke. Bung Deddy membawakan gagasan ini bersama Bu Iko membawakannya, tapi karena situasi kondisi pandemi seperti ini jadi terhalang untuk mengurus ini. Jadi kami melihat juga hal ini bagus untuk Akpin karena 3 tahun saya berproses di BEM, 2 tahunnya saya kebetulan di hubungan dalam, jadi mengurus UKM dan HMJ. Di situ memang keluhan-keluhan UKM dan HMJ ini tentang seperti surat kunjungan, proposal, pokoknya tentang seperti mengurus di kampus ini dia ribet. Jadi semisal kalau sudah ada KOK, di KOK itu kita diurus semua sana. Kita cantumkan di sana, misalkan kayak format penulisan proposal. Setiap jurusan ini kan berbeda-beda. Semua jenis proposal, format penulisan surat, setiap jurusan masih berbeda-beda. Nah makanya akankah lebih baiknya kita membawakan ini dalam satu KOK, konstitusi organisasi kampus. Nah nanti yang akan disahkan di kongres mahasiswa. Seperti itu kalau di KOK. Berarti kongres ini diadakan setelah lengser? Enggak, Atau? kongres ini nanti kan karena ini hal baru, jadi kita nanti berdiskusi bersama DPM. Kita kan sudah ada DPM, HMJ, UKM. Bagaimana ini bagusnya, kita buat dulu KOK-nya seperti apa, baru nanti kita sahkan seperti itu. Nanti ada pembicaraan sama organisasi kampus. Oke. Oh, satu lagi, Apa itu? poin misi 4 tadi kan baru eksternalnya. Ya, eksternal. Membangun koordinasi itu yang bisa kita lihat sekarang belum ada. Di Akpin kan juga ada untuk seperti organisasi IKPM, Ikatan Keluarga, ya, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa kan, yang di Akpin ini sudah ada IKMBS, Ikatan Keluarga Bumi Wijaya. Ya. Jadi di situ kan nanti ada juga itu yang baru dibuat, pokoknya ada yang baru-baru saya dengar angin-angin segar ini ya. Di Akpin juga sudah membuat IKPM lainnya. Jadi kan di situ kan kita bisa berkoordinasi bagaimana untuk itu organisasi eksternal sendiri gitu kan, itu kan termasuk ke eksternal. Nah, di situ kan juga kita bisa selipkan poin misi yang dibawakan oleh Bung Made tadi seperti peningkatan SDM, peningkatan dan jumlah yang bisa masuk ke promosi kampus. Oke, saya mau menanyakan terkait misi yang pertama tadi untuk peningkatan SDM terkait isu sosial dan politik. Itu nanti realisasinya seperti apa ya? Nah, jadi begini, untuk isu sosial dan politik, kita sebagai mahasiswa di sini, sebagai anak sains, bagaimana kita peka terhadap isu-isu politik, entah itu dari kebijakan pemerintah yang belum atau kebijakan pemerintah yang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita akan mengkaji bersama tentang apa nanti isu-isu politik yang kurang sesuai atau masih meresahkan itu kita tampung inspirasi semua, kemudian bagaimana kita untuk ikut mengambil peran dalam membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Dan juga isu tentang sosial. Saya berikan contoh misalnya tentang ada satu bencana seperti itu. Di situ kita peka terhadap kejadian-kejadian bencana seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kalau terkait SDM, karena kan yang saya tahu sendiri selama 3 tahun belakangan ini atau
2 tahun belakangan ini SDM menurun. 4 tahun malah, 4 tahun belakangan ini SDM dari April sendiri menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kira-kira ada strategi khusus nggak untuk meningkatkan SDM ini baik dari segi kualitas maupun kuantitas? Jadi di sini otomatis kita bekerja bersama-sama bagaimana, karena masalah ini bagian kuantitas. Jadi bagaimana kita membuat agar kampus kita ini menjadi kampus favorit untuk adik-adik kita ke depannya. Nah, jadi perlu kita adakan promosi kampus gitu. Selain itu juga di sini kan sudah banyak organisasi yang ada dalam kampus di internal. Nah, setiap organisasi yang ada di internal itu dalam menjalankan kegiatan di luar itu salah satu bentuk kita memperkenalkan diri bahwa ini loh kita dari Akrin. Dengan kita memperkenalkan diri kepada calon adik-adik kita nanti, otomatis minat semakin banyak. Makanya itulah gunanya kita koordinasi bersama organisasi eksternal. Makanya memang tidak bisa dipungkiri beberapa tahun belakangan ini untuk SDM yang masuk ke Akrin kampus tercinta kita ini memang menurun. Itu tidak bisa disalahkan sebenarnya. Untuk kita menyalahkan seorang kan tidak baik, tapi kita bisa melihat dari cara kampus sendiri itu untuk mempromosikannya tidak melibatkan mahasiswa. Nah, berarti yang dipersalahkan ini cara dari kampus untuk promosi ini. Cara dari kampus ini salah itu ya? Bukan salah sih, kurang tepat. Kita menyalahkan orang tidak baik. Jadi di situ nanti di promosi kampus itu kami ingin membicarakan bersama rektorat itu untuk bersama-sama bersama mahasiswa membuat konsep untuk promosi kampus, baru kita laksanakan. Jadi konsep dari mahasiswa ini terlaksana karena mahasiswa ini cerdas-cerdas semua. Dia memiliki konsep-konsep yang gagasan-gagasan yang wow gitu untuk memajukan kampus kita sendiri. Takutnya nanti lama-lama kalau SDM seperti ini, ya saya belum lulus. Udah nggak ada lagi mahasiswa aku yang masuk sini. Kalau kita nggak peka terhadap hal itu, begitu. Oke, jadi untuk kondisi saat ini, di mana ya teman-teman sendiri tahu lah sedang ada wabah COVID. Menurut pandangan dari paslon nomor 1 ini terkait kondisi BEM saat ini itu seperti apa? Untuk kondisi BEM sekarang ini sebenarnya bisa kita lihat dari semua organisasi lah. Memang di saat pandemi ini memang mengganggu sekali untuk kita bekerja. Jadi kalau boleh kata kondisi BEM saat ini ya terganggu dikarenakan COVID. Virus ini memang nggak hilang-hilang gitu. Jadi kondisi BEM memang betul-betul lagi terganggu. Makanya susah untuk melakukan sesuatu hal kegiatan yang offline. Soalnya BEM ini kan membuat kegiatan yang selalu offline. Kalau untuk online kan udah dilakukan oleh teman-teman himpunan, UKM gitu. Begitu sih untuk kondisi BEM. Oke, tadi dibilang dari kondisi BEM yang sekarang ini, bagaimana teman-teman nanti mensiasati kondisi yang teman-teman paparkan tadi? Baik, untuk mensiasati itu, apapun kondisi saat ini, kita menganggap itu sebagai peluang. Jadi, walaupun kita sekarang sedang terkena wabah, di sini kita tetap bekerja, kita tetap berjuang. Walaupun caranya itu mungkin berbeda. Yang dulunya kita secara offline, sekarang bisa kita lakukan secara online. Nah, kita menyesuaikan dari apa visi yang kita bawa, itu kita laksanakan secara online dan juga tentunya dalam kita menjalankan kegiatan. Contohnya misal tadi pembentukan konstitusi KUK, di situ pasti ada kita membuat prosedurnya terlebih dahulu atau birokrasinya. Nah, di sini kita bisa membangun birokrasinya terlebih dahulu sambil kita berharap wabah ini cepat selesai. Setelah itu kita akan sahkan bersama-sama. Nah, tetapi selain kita sambil menyusun, kita membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat online. Entah itu misalnya kita mengangkat, entah misalnya
entar misalnya nanti kita membuka layanan aduan seperti itu, bukanlah entar nanti kita membuka layanan aduan atau keluh kesah dari mahasiswa, kemudian itu kita perjuangkan sama-sama, kita menghadap kepada rektor, kita diskusikan bersama agar semuanya berjalan dengan baik. Oke. Jadi nanti ada apa? Tadi peluang aduan atau form aduan, layanan aduan, Layanan ini, Oke. layanan aduan ini maksudnya kita BEM sebagai jembatan dalam organisasi, di mana BEM ini nanti memberikan kebebasan kepada setiap organisasi untuk menjalankan kegiatan apa yang ingin dia lakukan. Misalnya setiap HMJ atau UKM mempunyai kegiatan seperti ini, kita memberikan dia wewenang untuk menjalankan kegiatan itu. Nah, jadi saat kegiatan itu tidak berjalan dengan baik, ada kendala-kendala entah dari atas dari rektor atau apa sebagaimana lain sebagainya, di situ kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu. Oke. Kita maksudnya dengan layanan aduan. Oke. Jadi layanan aduan ini nanti dikemas secara online atau seperti apa? Iya, kemungkinan besar ini akan kita kemas secara online. Jadi buat teman-teman ini kalau misalkan paslon nomor 1 ini jadi nanti, silakan mengadu bersama mereka. Nanti ada formnya. Mengadu tentang kampus ya, jangan tentang masalah pribadi. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa dari paslon nomor 1 ini ingin mencalonkan menjadi presiden dan serta harapan-harapan kedepannya nanti seperti apa. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Alasan kami untuk kenapa kami tetap maju itu karena kami ya di sesuatu hal yang sudah baik tadi pasti ada kita rasa ingin untuk lebih memperbaiki lagi. Jadi harapan kami itu, alasan kami itu kami ingin membuat BEM ini yang betul-betul memang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, walaupun sebelumnya itu juga sudah baik. Dan alasan habis itu tadi harapannya ya misalnya kalau kami terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di CFPJ Jakarta, kami harapannya itu bisa bekerja sama bersama teman-teman dan teman-teman pun juga bisa bekerja sama bersama kami untuk mewujudkan kampus kita yang lebih baik, karena kampus lebih baik itu dari BEM lah ceritanya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kampus itu terlihat lebih baik dari BEM dilihatnya. Jadi teman-teman pada tanggal 1 dan 3 Maret nanti kita akan ada pemilihan. Jadi mungkin teman-teman jika berminat dengan program kerja atau tadi yang sudah dipaparkan oleh paslon nomor 1, bisa dicoblos nanti atau bisa dipilih dengan Google Form yang akan linknya yang akan di-share oleh panitia. Mungkin seperti itu aja untuk podcast Pemira kita untuk paslon nomor 1 kali ini. Terima kasih untuk para paslon yang sudah hadir. Kurang lebihnya dari panitia mohon maaf lah, cuman ada kopi ini, kita tidak bisa merokok-rokok di sini ya. Mohon maaf atas kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.